Halo teman-teman, kembali lagi sama gue bersama channel untuk Tokoza. Kali ini gue bakal reaction lagi Avatar Sentai Dom Brothers. Kita masuk ke episode 17. Kita akan mulai reactionnya setelah opening berikut ini. Oke, apa ada yang nungguin channel ini untuk upload reaction lagi episode ke-17 nih? Udah seminggu kayaknya, udah lebih dari seminggu nggak upload. Dan kayaknya episode 18 pun udah muncul ya, apa episode 19. Gue nggak terlalu ngikutin tokusatsu akhir-akhir ini, soalnya gue juga belum nonton ya Dom Brothers. Udah ketinggalan berapa episode mungkin ya. Dan jangan spoiler untuk yang udah nonton episode-episode 18 mungkin, karena gue belum nonton dan kita akan reaction bareng-bareng aja. Walaupun telat sebenarnya, karena gue lagi nyiapin beberapa berkas untuk adalah urusan lain ya. Dan mungkin kedepannya juga akan ada banyak video yang telat seperti ini. Jadi ya mohon maaf dan terima kasih untuk yang masih mau nungguin gitu walaupun telat-telat. Karena ya banyak kesibukan lain selain bikin konten seperti ini. Kemarin-kemarin sih masih sempet kayak seminggu 2 kali upload mungkin. Kalau sekarang sih ya semoga aja bisa upload lebih sering lagi. Tapi tidak bisa menjanjikan. Dan gue pun agak rehat dulu dari tokusatsu. Banyak berita mungkin gue nggak ngikutin. Jadi silakan mungkin kalau kalian punya berita-berita terbaru tentang tokusatsu bisa komen juga, mungkin minta untuk gue bahas, mungkin nanti gue cari tahu setelah kalian komen, karena gue lagi nggak ngikutin banget, ada banyak kesibukan lain. Dan ya mohon maaf untuk yang ngikutin playlist reaction Avatar Sentai Dom Brothers ini, tetap gue usahakan untuk nyampe selesai series ini, mungkin 50 episode ya sampai ending, 40 atau 50 gitu, biasa Super Sentai sekitaran segitu ya episodenya. Walaupun mungkin agak-agak telat dikit mungkin, atau juga telatnya lambat banget, tapi tetap akan gue coba untuk kejar. Walaupun mungkin episode 18 mungkin udah mulai keluar, tapi gue akan kejar dari episode 17 reactionnya biar nggak ada yang kelewat gitu ya. Biar mungkin kalian juga bisa nonton kembali episode 17 yang udah nonton untuk merefresh lagi apa yang terjadi di episode 17 ya. Dan kalau mungkin seingat gue sih di episode sebelumnya itu kita udah dapet karakter building untuk karakter terbarunya ya, Jiro Momotani kalau nggak salah namanya ya. Dan seingat gue di episode sebelumnya itu ada indikasi kalau dia nantinya akan jadi karakter yang punya 2 kepribadian, atau kita nggak tahu. Gue udah pernah bahas di episode sebelumnya itu tentang apakah ini 2 kepribadian secara psikologi atau secara mistis gitu 2 kepribadiannya itu, atau memang dia memang dimasuki jiwa lain gitu atau gimana gitu, atau psikologi aja kayak di seriesnya Moon Knight di Marvel itu kan memang kayaknya sih psikologi kalau tebakan gue, karena gue nggak baca komiknya dan gue sih tebakannya itu kayaknya psikologi kalau Moon Knight. Tapi kalau ini masih belum jelas dan mungkin akan diberitahu di episode 17. Kita akan langsung nonton aja, oke? Ya, ini cuplikan episode sebelumnya. Kita bisa lihat kepribadian berbeda dari Jiro Momotani. Walaupun, nah ini ternyata sekali digampar udah langsung kembali ya ke kepribadian yang sebelumnya. Walaupun nih orang cukup OP ya, bisa ngambilin morpernya anggota Dom Brothers yang lain. Oke, ini kita masih ke romansa komedinya si Tsubasa ya, dengan Natsumi atau Miho ini. Nggak tahu itu orang yang sama atau berbeda ya. Ini juga sekalian merefresh gue lagi ya, seminggu udah nggak nonton nih. Oh ini, oh masuk ke apa itu, semacam black hole mungkin ya. Berarti ada indikasi mungkin lupa ingatan atau gimana. Tapi kenapa tiba-tiba dia punya nama baru? Siapa? Mbak Miho itu kan nama barunya. Apa tuh? Kenapa diperlihatkan si, maksudnya dia tahu identitasnya gitu sekarang? Oh, dia tuh punya semacam hubungan menarik ya dengan si ini. Waktu itu kan ketemu di cafe gitu kan. Ketahuan identitasnya sama si ini. Siapa yang namanya? Sononi? Kan ada Sonoi, Sononi, Sonoza ya kalau nggak salah. Apa? Oh, cinta. Premisnya menarik karena cinta jarang dibawa-bawa ke apa ya, ke tokusatsu ya. Karena ini tontonan anak-anak biasanya. Oke, satu hal yang sama dipandang oleh 2 orang yang berbeda.
Iya itu cukup menggelikan sih sebenarnya ngomong kayak gitu dengan, tapi kan itu yang biasa diucapkan di dialog-dialog drama yang genrenya drama romansa gitu. Walaupun geli gitu. Oke, itu Hitotsuki. 私と賭けをしないか。この男はもうすぐ一月になる。おそらく愛のせいでか。 Oke, kita dapat contoh Hitotsuki yang 光に変えることができるか。 menarik. Yang satu memandang cinta dari segi keburukannya, yang satu katanya, oh cinta itu cahaya dan lain-lain. Itu ya, jadi ada tantangan Hitotsuki-nya yang karena cinta dia jadi Hitotsuki. Biasanya kan karena ego ya. Mungkin dia terlalu, apa sebutannya, posesif kali atau gimana. Yang jelas berhubungan dengan cinta. Dan ya gue inget lagi ini opening nih. Tadi si Tsubasa pakai kostum aneh itu, ya gue inget di episode sebelumnya. Kita lihat di preview episode selanjutnya. Opening, wah kangen gue denger opening ini. Go, go, donna tokimoto koi kokoro wa kanashimi wo taiju shite yuku. Tapi mekanya keren banget loh emang, Dan Brothers tuh. Salah satu Zyuranger. Kita dapat ada sentai hijau dari Zyuranger. Kayaknya lanjutin kemarin kalau nggak salah memang ada gear sentai hijau Zyuranger gitu. Kayaknya itu dipakai deh sama si Jiro Momotani. Ini siapa ya? Gue kayak familiar gitu mukanya. Kayaknya sering jadi figuran di Super Sentai mungkin. Kayak familiar gitu mukanya, ngeliat di mana ya? Yang rambutnya agak merah. Ditinggal. Aduh. Lagian ditinggal. Tapi gue nggak bisa bilang dia apa cupu atau gimana ya, karena gue nggak pernah ada dalam situasi itu. Bisa jadi gue juga kabur gitu. Makeup teater. Oh dia jadi mau pura-pura jadi monster gitu. Buat ngebalikin, ini tebakan gue ya, buat ngebalikin ceritanya. Oh udah nggak takut monster sekarang, aku melindungimu loh. Tuh kan. Ini sih premis yang sudah biasa ya. Tidak terlihat seperti monster sih. Kayak badut gitu. Tapi mereka berdua juga belum saling kenal ya. Kalau mereka berdua anggota Dan Brothers. Kayak ini episode ini full untuk komedi aja ya. Ini apa episode ini episode filler kayaknya. Kayak itu paling mudah ya. Ente juga nggak move on, nyuruh orang lain move on, dianya kagak move on lah. Move onnya sama Mbak Miho. Berarti itu cowok emang matanya aja yang nyari yang bening-bening. Masa nemu yang cantik, yang lebih cantik langsung nyerah yang sebelumnya. Nah ini juga cantik. Good, bagus. Gue jadi merasa gimana gitu sebagai cowok. Kenapa dua-duanya kayak seakan-akan gampang banget teralihkan gitu sama cewek cantik. Gue sih gitu sih, gue juga gitu. Tapi biasanya kan gue kan nggak punya pacar, jadi wajar.
Sering banget ya series ini tuh melewatkan dua karakter yang saling kenal gitu. Kayak tadi si ini sama Bamiho. Padahal tinggal dikit lagi ketemu tuh tadi. Tinggal Bamiho keluar dari toko itu. Tapi sering banget dilewat-lewatin. Apa coba? Kenapa? Kayaknya udah kangen banget kayaknya. Gila, hampir meninggal ente. Kayaknya gampang banget ya ngapus makeup. Karena gue anak teater juga ya, gue paling males kalau udah ngapusin makeup. Susahnya minta ampun. Oke, ini kayaknya kronologi lengkapnya ya. Oh, ini sih Juto ya. Kalau udah ada lendir-lendir gitu, seinget gua ya. Kayaknya ada lendir-lendir juga Juto. Tuh kan, origami. Berarti ide kayaknya si Natsume ini, oh iya, kemarin pun Mbak Miho kayaknya sempat kayak Juto gitu ya. Waktu pas nih orang sakit itu loh. Seinget gue ya, walaupun agak lupa persisnya. Oh, ini masih ingat nih. Ini masih ingat. Dari situ lupa atau gimana? Dia lupa kalau dia Natsumi. Tapi kenapa dia tiba-tiba ingatnya sebagai Miho? Apa itu kerjaannya Juto juga? Dia tiba-tiba ingatnya dia sebagai Bamiho? Atau apa? Kenapa dia tiba-tiba ada identitas lain gitu? Itu kan bukan hal yang simpel ya. Lo harus ada ingatan masa kecil tentang Bamiho itu gitu. Yang tentunya harus sangat berbeda gitu dengan ingatan dia pas masih jadi Natsumi gitu. Apa itu kerjaannya Juto semua? Kita masih belum jelas ya. Tapi endingnya bakal gimana ya? Ini menarik banget. Maksud gue endingnya bakal gimana nih? Seandainya Mbak Miho itu ingat gitu. Misalnya ini dua orang ini ternyata adalah orang yang sama ya. Kita asumsikan seperti itu. Walaupun belum jelas ya. Misal si Mbak Miho ini ingat kalau dia dulunya Natsumi. Terus nasib hubungan mereka bertiga ini gimana? Apa Mbak Miho akan tetap dengan si Matsuyoshi? Atau dia akan kembali ke si Matsubasa gitu. Ini jadi complicated banget ya. Apalagi udah nikah lagi sama si Matsuyoshi. Wah, ini ribet banget sih ini. Iya juga nih, gue jadi mikirin kalau mereka orang yang sama, jadi ribet banget gila. Satu dari dua orang ini kalau mereka adalah orang yang sama ya. Satu dari dua orang ini ya akan sakit hati dan kehilangan seseorang gitu. Dan bisa jadi mereka musuhan dua-duanya gitu. Karena kebencian gitu satu sama lain. Apalagi mereka satu anggota yang sama gitu di Dawn Brothers. Maksudnya mereka dua-duanya anggota Dawn Brothers gitu. Ini jadi konflik yang bisa berkepanjangan gitu gara-gara wanita gitu. Tapi ini endingnya mau kemana ya maksudnya? Kalau mereka orang yang sama ternyata. Oh, mau ketemu Mbak Miho ya. Sana kabur Anda. Dasar bucin. Oh, dasar tukang nguping. Nggak sopan ya, adik-adik. Jangan nguping sembarangan. Tapi kan dia freelance, jadi untuk apa sopan satu? Anjir. Mana orang matanya. Udah deh, lebih baik ditinggalin deh bener. Tadi Mbak yang ninggalin dia gara-gara dia kabur dari monster. Menurut gue itu keputusan yang bijak. Wah, saya sekali ngelihat cewek lain langsung loh, gue kira dia sengaja ngeliatin itu. Tapi maksudnya dia lagi ngebenerin rambut. Dia lagi ngebenerin rambut kan pasti tadi. Awalnya gue kira dia kayak mau ngeliatin ini loh gitu. Oke, aku tadi sudah berburuk sangka kepadamu. Ya, selama dia hilafnya bentar doang ya maksudnya. Yang penting dia sadar sebelum terlambat. Oke lah gitu. Kita semua pasti pernah ngelakuin kesalahan, pernah hilaf. Yang penting ya jangan
jangan terlalu lupa gitu, maksudnya yang penting kita bisa narik diri gitu saat benar-benar udah sadar. 誠ちゃんが私を見捨てて逃げた時、 Ya tinggalin mbak tasnya mbak. Oh, 突然現れたあの人が私の手を握って si cowoknya suka sama si Natsumi, ini ceweknya suka sama si Masubasa. Iya, walaupun Anda berarti punya ingatan yang cukup jernih ya. Oh, oh wow, firasat Anda cukup bagus ya Mbak. Masih tetap suka saat tahu orang yang kamu suka adalah astagfirullah. Ini sih ceweknya juga nggak normal. Itu yang ngelakuin itu biasanya stalker ya, nempel-nempelin poster orang di kamar kita gitu. Ya ampun. Sebenarnya nggak apa-apa ya kalau nempelin poster yang misalnya aktor kesukaan kita gitu, atau misalnya musisi kesukaan kita, atau ya mungkin kalau cewek-cewek kan suka sama idol ditempel-tempel gitu. Tapi kan maksudnya kalau lu nempelin orang yang nggak terkenal gitu, maksudnya bukan selebriti, bukan orang terkenal gitu, orang yang lu temuin tiba-tiba lu foto diem-diem lu tempelin di kamar gitu kayak stalker, ya itu lu nggak waras gitu. Ini mbak-mbak ini nggak waras berarti. Walaupun ini ya gue yakin ini ya komedi purpose ya lah, untuk lucu-lucuan aja gitu. Cuman kayaknya episode ini banyak sekali janggalnya dan terlalu komikal gitu menurut gue. Untuk komedi aja jadi si cowok langsung tiba-tiba gampang banget kayaknya suka ke orang lain, ceweknya stalker. 'Oke. Ketemu. Serem sih mbak. Cantik sih, cuman ya serem. Dia jadi Tatsuki, ya ampun. Ini episode kenapa coba, astagfirullah. Nggak ada yang nyangka, gue juga gak nyangka, ya ampun. Masa-masa sama kita berdua sama-sama nggak nyangka. Maksud gue, lu kenapa? Lu tidak sesuai ekspektasi lu gitu. Maksudnya, lu sebelumnya suka sama orang, lu tahu, setelah lu nyari tahu ternyata orang itu buronan dan lu masih tetap suka. Tiba-tiba ketika lu tahu dia adalah superhero dan berbentuk anjing, lu jadi nggak suka. Menurut gua mana yang lebih parah dan mana yang harusnya bisa ditolerir gitu. Di mbak random pisan, astagfirullah. Random gila nih orang. Si cowoknya malah nggak berubah. Kayaknya cowoknya udah nggak cinta lagi bener. Udah 100% nggak cinta lagi. Ini 3 orang nggak muncul dari episode, dari awal-awal. Muncul tiba-tiba abis ngapain coba tadi? Yang bertiga baru muncul kan kalau nggak salah. Ya juga, gue juga agak lupa. Yang bertiga belum muncul dari tadi. Tapi ini jadi bikin menarik sih, maksudnya karakternya diferensiasi gitu. Enggak, kalau Super Sentai yang lain tuh kesannya kayak datangnya berlima, terus ngumpulnya berlima, terus satu tim ngumpul, terus kalau ini lebih kayak kita fokus ke satu karakter gitu. Ada adegan-adegan yang cuma butuh satu karakter gitu. Enggak, malah bisa kita hitung-hitung gitu, yang ketika mereka berlima atau berenam gitu. Ini maksudnya pas kemarin pas masih berlima gitu, bisa kehitung gitu mereka berlima kumpul barengnya gitu. Enggak terlalu banyak kan,
karena bisa kehitung gitu dibanding saat mereka misah-misah gitu, fokusnya satu karakter itu lebih banyak gitu. Beda banget dengan Super Sentai yang umumnya gitu, yang biasanya kayaknya ngumpul terus gitu, kesini 5 orang, kesana 5 orang, atau enggak ya 2 atau 3 gitu, tapi rata-rata sering banget kumpulnya gitu. Anda dari mana Anda? Oh, ini gear kemarin ya. Ini tuh gear yang dari mecha kan? Maksudnya dari Hitotsuki yang udah gede kan? Yang udah membesar gitu jadi ukuran mecha. Karena seingat gua, kelima anggota Sentai yang lain tuh berubah jadi Sentai sebelumnya tuh nggak dari gear yang dapat dari mecha gitu. Nggak gear yang dapat dari Hitotsuki yang gede gitu maksudnya. Biasanya kan yang ngumpulin gear-gear itu si master si Kaito di cafe itu loh yang sering ngumpulin, dan nggak tahu juga itu gunanya buat apa dia ngumpulin begituan. Oke, jadi mecha tuh ini jadi gara-gara footage atau itu sengaja dikasih dialog, bisa pada diem gak sih? Karena memang harus, karena footage-nya atau klip untuk berubahnya gabung mekanya itu gabung-gabung itu, setiap mekanya ada mulutnya itu ngebuka ya, jadi terpaksa setiap episodenya setiap ada penggabungan meka ya mereka pada ngomong gitu, dipaksa masukin dialog apa aja gitu buat ngomong, karena klipnya emang gitu. Kalau mau bikin mereka nggak ngomong ya klipnya atau footage-nya harus bikin lagi gitu, bikin yang beda. Bareng lagi, ya ampun, kagak klimaks banget ya cerita nih. Ini orang dua. Kagak jelas banget berdua. Nggak klimaks gitu cerita mereka berdua tuh. Tiba-tiba aja gitu. Oh ya udah, kita nggak tahu ya, mungkin ya udahlah kita balikan gitu. Apa nih? Murasame. Apa nih? Sentai baru, villains baru, ada logo Hiu-nya ya? Oh iya, Hiu. Oke. Warnanya jadi ngingetin sama Stacy ya, apalagi sama-sama Sentai villains gitu ya. Dan ya itu deh episode 17. Ya episode filler sebenarnya. Dan bobot komedinya sih nggak terlalu banyak ya, atau mungkin gara-gara gue nggak terlalu fokus tadi, kebanyakan ngoceh atau gimana. Yang jelas sih ya udah gitu, itu episode filler, dan premis fillernya pun tidak terlalu jelas sebenarnya ya, tentang cinta, dan ya nggak terlalu jelas lah premis fillernya. Bukan episode filler yang terbaik di Dam Brothers, kayaknya masih banyak episode filler sebelumnya yang lebih oke lah. Tapi di sini setidaknya mereka tetap masukin bobot ceritanya walaupun tetap kecil ya. Setidaknya kita tadi, seinget gue, kita dapetin kronologis tentang Natsumi ya, alias Bamiho gitu. Dan harusnya sih kalau tebakan gue mereka harusnya 2 orang yang sama ya, walaupun bisa tetap ditwist di kemudian hari di episode selanjutnya. Tapi lebih tepatnya kalau mereka 2 orang yang sama, nantinya akan seperti apa ya? Maksudnya 2 karakter itu kan, maksudnya 2 kepribadian itu kan, si Bamiho dan Natsumi ini kan ya mereka dua-duanya punya, yang satu udah punya suami gitu, Mas Suoshi, yang satunya lagi ditinggal gitu, si Tsubasa kan ditinggal sama pacarnya kan, itu kan si Natsumi gitu. Maksudnya kalau mereka 2 orang yang sama, endingnya mau kemana nih arahnya gitu. Tapi ya itu mungkin ya akan jadi seru, nanti kita lihat aja lah. Yang jelas ya oke lah gitu untuk merefresh kembali ingatan gue tentang series ini gitu ya, karena sejujurnya ada beberapa detail-detail yang gue lupa karena seminggu lebih udah nggak nonton Tokusatsu. Walaupun ini episode filler, tapi gue syukurnya Dam Brothers itu walaupun filler seringkali masukin detail-detail atau setidaknya bobot cerita yang walaupun kecil gitu, kayak tadi tentang kronologi Mbak Miho jadi Natsumi, dari jadinya Natsumi hilangnya itu kayak seperti apa gitu, kayak gimana hilangnya gitu. Itu setidaknya dimasukin di sini, dan ya bagus lah gitu. Tapi itu secara series ya, gue suka maksudnya setiap mereka masukin episode filler ya
tetap ada bobot ceritanya. Tapi secara keseluruhan episode 17 ini bukan episode yang bagus sebenarnya menurut gue. Fasenya menurut gue terlalu cepat, banyak sekali karakter-karakter yang dipaksa komikal untuk komedi aja mungkin, dan kadang ada komedi yang nggak terlalu dapet. Kayak banyak yang ya udah gitu ini ya lu harus terima gitu, ya udah ini karakter walaupun aneh ya udah ini untuk lucu-lucuan aja gitu. Kayak tadi mbak-mbak tadi gitu ya, itu nggak ngotak gitu menurut gue. Tapi ya oke lah mungkin ya gue juga nggak tahu ya mau ngomongin apa lagi. Mungkin episode selanjutnya ya gue sih berharap akan lebih dari ini ya. Tapi maksudnya sekali lagi ya, seperti yang pernah gue bilang di awal-awal series, atau nggak di awal-awal juga sih, sepanjang series ini berjalan gue sering banget ngomong kalau gue termasuk yang senang ngikutin series ini karena banyak sekali yang disajikan bagus-bagusnya gitu. Tapi seperti yang gue udah pernah bilang kayaknya beberapa kali, tentunya nggak akan bisa semuanya perfect gitu tiap episodenya. Pasti ada episode-episode yang tidak tereksekusi dengan sempurna gitu. Kayak ini menurut gue, ini episode filler tapi nggak tereksekusi dengan sempurna. Ada di episode sebelumnya ada yang filler juga tapi cukup tereksekusi dengan sempurna gitu. Tapi kalau ini kurang gitu, atau tereksekusi dengan baik pun masih belum kayaknya. Bentar lagi lah gitu. Ini kayak fasenya terlalu terburu-buru untuk menjadi episode filler. Kayak udah gitu tuh dua karakter yang punya relationship pacar-pacaran itu nggak terlalu dapet, dan apa yang mau dipetik dari cerita ini gitu. Dan nggak penting juga, jadinya kayak dua karakter itu tidak membekas gitu di ingatan gue, nggak akan membekas gitu di kemudian hari. Kalau kalian nanyain tentang episode ini, tentang dua karakter itu, mungkin gue nggak akan terlalu inget gitu dibanding kayak misalnya di episode sebelumnya tentang misalnya si bocah gitu kan. Waktu itu pernah ada episode filler juga tentang bocah botak gitu, itu lebih memorable gitu, sampai sekarang masih inget gitu. Jadi ini apa ya oke lah gitu. Maksudnya seperti yang gue bilang tadi, tetap nggak bisa gitu sampai satu series setiap episodenya harus sempurna gitu, nggak akan bisa gitu. Apalagi ini seperti biasa ya, Super Sentai atau Kamen Rider yang produksinya ya produksi Toei kan suka bikin series dengan episode 40-50 itu kan sebenarnya banyak banget ya, 1 tahun penuh gitu mereka maksain gitu, dibanding seri-seri tokusatsu misalnya kayak Ultraman yang ceritanya bisa lebih padat gitu. Mungkin ya ada beberapa Ultraman juga yang gimana gitu, tapi ada yang bagus-bagus kayak Ultraman Z gitu atau beberapa seri lainnya, tapi itu lebih bisa kayak oke gitu, mereka bagus, ceritanya padat karena seriesnya pun lebih dikit gitu jumlah episodenya. Kalau ini memang agak lebih bisa termaafkan kalau misalnya ada beberapa episode yang meh gitu, tapi oke lah secara, yang penting kan pada akhirnya at the end of the day series ini akan bisa kita nilai ya saat seriesnya berakhir gitu, akan menjadi series yang bagus atau enggak ya nanti gitu, tidak bisa diputuskan sekarang gitu. Kalau ada episode-episode yang agak-agak gimana gitu tapi endingnya ya di akhir gitu, nanti kita bisa kalkulasikan secara keseluruhan. Ketika kita nyampe di ending, kita bisa kalkulasikan ini series apakah termasuk yang bagus atau biasa, atau bagus banget atau biasa banget atau jelek malah gitu. Tapi kalau jelek sih kayaknya nggak akan sih kalau jelek sih, karena awal-awal series menurut gue udah menyenangkan. Paling mungkin akan kecewa di akhir bisa jadi gitu, karena ini belum selesai, akan kecewa di akhir bisa jadi, tapi itu tidak akan membuat keseluruhan seriesnya jadi jelek gitu. Tetap itu mungkin akan jadi oke gitu, seriesnya oke, atau akan jadi series yang bagus banget gitu. Itu tergantung di ending gitu, kita ngikutin aja. Oke, itu aja mungkin untuk episode kali ini ya. Seneng banget bisa ngoceh lagi kayak gini. Dan dia mungkin tungguin episode 18-nya, kayaknya sih udah keluar ya. Dan jangan spoiler ya, jangan spoiler untuk yang udah nonton episode 18. Mungkin kalau mau ngasih teaser dikit mungkin, atau hint dikit mungkin ya boleh mungkin, atau sinopsis dikit mungkin boleh kali ya. Tapi jangan spoiler secara keseluruhan episode selanjutnya ya. Itu saja mungkin untuk episode kali ini. Silahkan kalian komen di kolom komentar di bawah pendapat kalian tentang episode kali ini, atau mungkin kalian mau ngasih tambahan beberapa detail yang mungkin kelewat tadi, atau mungkin kalian mau ngasih fakta-fakta tentang episode kali ini, boleh silahkan komentar aja di kolom komentar di bawah. Kita akan berdiskusi di kolom komentar di bawah. Like video ini kalau kalian suka episode kali ini, atau tipe reaction kayak gini ya, silahkan like biar gue tahu apakah ada yang masih ngikutin video-video reaction kayak gini ya, atau kalian udah bosen atau gimana. Share ke teman-teman kalian penyuka tokusatsu, terutama Super Sentai, dan juga subscribe channel ini. Follow juga Instagram gue @amar_salim. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye bye.